tapi nggak bahagia loh. Dia nggak bisa menciptakan kebahagiaan gitu ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu diciptakan dan harus ada triknya. Berikutnya, iya. Mas agak cepet ya. Jadi ya bab pertama, nah kan nggak cuma guru nih yang pakai bab, saya juga pakai bab. Bab pertama kita belajar mengenai dinamika kegiatan belajar mengajar. Kalau pointernya sudah bisa dipakai, saya pinjem ya, Bapak. Belum. Ya, kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, next, Bapak. Ya, tantangan sistem belajar masa kini. Jujurnya semakin kesini, sebenarnya kurikulum kita tuh berubah-berubah ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ingat, saya coba runut ya, koreksi kalau saya salah. Tapi saya yakin mungkin Bapak Ibu guru juga nggak sedetail saya nih. Tahun 75 namanya PPSI, Program Pembelajaran Sistem Instruksional. Jadi kita tahun 75 ya. 75 mungkin banyak Bapak dan Ibu baru hidup, baru lahir ya kan, mungkin, atau ya kita lahir tahun 71, 70 ya. Artinya kita dibesarkan, kita sebagai orang tua sekarang dibesarkan oleh orang tua yang diinstruksikan. Sedangkan membentuk karakter itu dari dua situasi, belajar dan bermain. Kalau belajarnya diinstruksikan, mencatat, menghafal ulangan, betul nggak? Kita dulu begitu, ya kan? Jadi kalau kita nggak masuk seminggu, sakit tipes, sakit demam berdarah, catatannya lengkap, warna-warni, kita bisa dapat 100. Oh ya susulan ya Bu, Pak Guru, ya susulan bisa dapat 100. Karena tinggal ngapalin gampang Pak. Tapi semakin kesini, sistem pembelajaran semakin, apalagi sekarang namanya kurikulum merdeka, ya kan? Terus 75 tahun 84 namanya, saya masih lupa. 94 kita catur bulan ya. 94 kita catur bulan. Tahun 2004 kita namanya KBK ya, namanya KBK. Oh, tahun 84 namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Saya ulangi, 75 PPSI, tahun 84 namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Mungkin era-era kita, tapi nyatanya di usia-usia itu pun guru masih mengajar, mencatat, menghafal ulangan. Yakin tidak semudah itu merubah kurikulum. Sekarang dibilang suruh merdeka juga masih kuntilas paling. Sekolah paling masih kuntilas. Oke, tahun 90 tahun habis 84, kemudian tahun 94 1 bulan, tahun 2004 itu KBK, ya kan, berbasis kompetensi. Tahun 2006 ganti lagi namanya 2006 KTSP ya, KTSP. Nah, yang sekarang kita habis KTSP kurikulum KDRT. Kalau anak-anak bilang KDRT, kurikulum 2013 karena sekejam itu. Sekejam itu ya kan, Bapak Ibu ikut pusing. Nah, mudah-mudahan kita berharap dari kurikulum yang sekarang nih merdeka, apakah betul-betul merdeka? Nanti kita bahas. Berikutnya, next. Nah, kurikulum merdeka bagaimana? Nah, ini mungkin ada yang bisa menjelaskan. Kalau saya sih kira-kira aja, karena ada tantangan-tantangan yang mom sama dad harus hadapi karena kita belum familiar. Janjinya lebih sederhana, berfokus kepada pengembangan kompetensi, dia hanya pokok-pokoknya saja, dan mengembangkan minat dan bakat kita, gitu. Jadi lebih interaktif, melibatkan dengan orang tua dalam pengembangan kualitas anak si guru dalam hal akademis. Terlibat. Enakan dulu ya zaman kita. Orang tua tuh nggak ikut-ikut, yang penting catatan lengkap, kita bisa dianggap pintar. Sekarang tuh dikit-dikit orang tua harus terlibat gitu. Berikutnya, jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu, kita juga harus bertindak sebagai guru, apalagi pandemi kemarin gitu. Berikutnya, life
saya mau menyampaikan dulu Bapak dan Ibu, ini tahapan-tahapan anak-anak Anda ya. Kira-kira yang disebut anak-anak itu batasan WHO 2 sampai 18 lah, 19 itu yang kita sebut dengan early adolescence, dewasa awal. Kalau 0 sampai 2 masih disebut bayi. Nah, ini yang disebut anak-anak 2 sampai 19. Kebutuhan psikologis utamanya apa? Kita bisa lihat di sini gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya umur 13 kok anaknya berganti-ganti. Oh ya, Bapak dan Ibu, ngomong-ngomong hati-hati dengan Netflix. Itu banyak film-film yang maaf kalau yang pro nggak apa-apa, tapi ini banyak adegan LGBT loh ya. Anak-anak harus didampingi, jangan oh ya udah di rumah nonton Netflix, karena pengalaman paket banyak yang bingung dengan identitas gender mereka, binary bilangnya. Suruh tes gambar, psikotes gambar. Mana Miss Ade mana? Mister Ade, Miss Mira, Mister Ade, saya ngeliatnya Miss Ade. Miss Mira, kalau tes gambar itu kan kita harus menggambar dan jelas jenis kelaminnya apa. Bapak Ibu pernah psikotes ya? Ada suruh tes gambar itu. Oh ya, gambar laki-laki ya laki-laki jelas. Tapi banyak loh anak-anak ABG ini umur 13 sampai 16 tuh bingung dia. Pakai bahasa Inggris ngomong gitu and so the break. Pokoknya intinya, should I mention gender? Kalau misalnya pakai filosofi lagi apa sekarang kan gitu ya. Kalau memang gender itu tidak penting, apakah harus mati nggak? Itu anak-anak Bapak dan Ibu, anak kita semua. Gitu ya. Jadi maaf, kita nih jangan norak. Banyak kejadian-kejadian yang kita nggak tahu yang menjadi fenomena. Penyebabnya adalah apa? Internet. Gitu. Berikutnya. Nah, patokan tumbuh kembang. Jadi gimana nih Bu Risa? Kalau memang dibilang anak itu sukses, itu patokannya apa? Udah terus terang singkatnya apa? 1, IQ-nya. Bapak dan Ibu semua punya IQ ya? Anaknya punya nilai IQ ya? Punya. Kalau nggak punya nilai IQ, sama seperti kita nggak tahu hasil laboratorium kita, cek lab. Masa sih seumur hidup kita nggak pernah medical check up sekali aja, itu nggak pernah. Sedangkan kita di atas 40, kita paling tidak 6 bulan sekali gitu ya. Jadi kita bisa memprediksikan kondisi fisik kita. Ternyata kolesterol semakin tinggi, ya kan, kita ternyata sudah punya asam urat tapi kita tidak rasakan, nggak bagus juga. Tes IQ harus punya anak-anak untuk pegangan, karena kenapa? Karena kita tahu gelasnya, kapasitas otak anak kita. Jadi seberapa banyak air yang akan diisi, nggak tumpah-tumpah atau bisa pas. Kita gimana tahu mau les ini, les itu, ditambah ini, pelajaran ini, kalau kita nggak tahu gelasnya seberapa. Paham ya? Nah, kemudian nilai KKM. Kalau KKM di sini Mister Ade berapa? 75 atau 80? KKM 78. Wah, kena-kena ya. Wah, tinggi juga 78 ya. Oke, jadi kalau di atas KKM logikanya aman lah anak-anak ya gitu. Tapi faktor ketiga, sosialisasi juga penting. Pinter tok tapi nggak punya teman, itu masalah. Jadi coba nanti mama-mama pulang tanya anaknya punya sahabat nggak, setidaknya 1. Kalau nggak punya sahabat itu masalah, yakin ya, karena berarti anak kita tidak punya keterampilan dalam sosialisasi dan berinteraksi. Sedangkan definisi sehat adalah anak tersebut bisa bersosialisasi. Nanti kita bahas lagi. Nah, 3 masalah real terkait sistem pembelajaran. Ada 5 hal ini. Nah, jadi tolong dipertimbangkan. Apakah anak-anak punya situasi-situasi seperti ini? Minat bakat saya nggak tahu. Jujur, di sini anak-anak, mam sama dad tahu nggak minat bakat anaknya? Benar. Ada yang mau sharing? Yuk kita interaktif aja. Boleh ya Mister Ade? Ada yang tahu? Boleh. Mama siapa nih? Ini aja Mama. Thank you. Ya, saya Mama Rasya dari sorry suaranya lagi pengalaman selama ini dari memang Rasya umur 3 tahun, saya sudah melihat beberapa minat ini.
Jadi memang minatnya adalah di language, di bahasa. Jadi waktu umur 3 tahun dia memang sempat minta ikut untuk les Inggris. Jadi waktu itu karena 3 tahun kan belum bisa membaca, jadi saya pikir ya nanti aja deh. Once umur 4 tahun saya bawa ke salah satu lembaga bahasa, and then saya masukkan, ternyata missnya juga membaca mengenai minatnya dia. Jadi sekarang saya memasukkan dia ke lembaga bahasa dan mungkin akan memasukkan ke beberapa bahasa karena memang itu passion dan memang minatnya dia. Oke, terima kasih Ibu sharing yang luar biasa. Mudah-mudahan Mam juga ya. Kalau bisa punya bakat tapi juga punya minat, beda antara bakat dan minat. Banyak kita berminat. Aduh, saya mau jualan, Mister Adik, jualan apa aja deh, PY apa. Saya punya minat tapi nggak bakat, ternyata dagang rugi terus, itu berarti nggak bakat. Jadi sebaiknya anak-anak selain punya minat, mama aku mau dong ke Purwacara, kan berbakat nggak? Kalau dia berbakat, logikanya akan timbul prestasi, minimal ikut perform lah gitu. Jadi kalau bisa dengan prestasi itu lebih baik, gitu ya, Mam ya. Berikutnya, next. Nah, bab kedua tentang parenting, ya. Berikutnya. Nah, jenis pola asuh sudah paham ya, Mam, ya. Namun memberikan dukungan, namun tetap memberikan kontrol yang positif sesuai dengan value yang ditanamkan. Value yang seperti apa nanti kita bahas berikutnya. Nah, jadi parenting itu apa? Ikut seminar parenting topik. Kadang-kadang mama-mama ikut seminar parenting sama senior saya, ujung-ujungnya diomel-omelin yang Pak nggak begitu, didik nggak ada ya, senior saya galak bener ini. Kalau saya santai ya. Jadi ada 2 versi Bapak dan Ibu, parenting versi Kemendikbud dan versi apa? Apa itu apa? Apa itu apa? Jadi maksudnya American Psychological Association kita. Jadi basic perkumpulan kita. Jadi intinya Bapak dan Ibu bisa dibaca di sini ya. Parenting versi Kemendikbud itu apa? Intinya dengan tujuan mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, intelektual, dan spiritual. Jadi itu yang kita sebut dengan parenting untuk menuju satu tujuan yang disebut dengan sehat. Karena definisi sehat itu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Cocok kan berarti? Nah, kalau jurnal apa dari American Psychological Association, tujuan dari parentingnya itu apa? Nah ini ada 3 macam itu, memastikan anak sehat dan aman. Jadi nggak cuma sehat tok, tapi sehat dan aman, kemudian menjadi produktif dan memiliki nilai-nilai atau value. Banyak loh kita ya, maaf Bapak dan Ibu, kita nih hidup ya, termasuk mungkin anak-anak kita aja deh, kita ngomongin yang dewasa nih. Kita bangun tidur, mungkin doa ya, yang non-muslim doa pagi, yang muslim sholat, buru-buru mandi, buru-buru sarapan, berangkat kerja, meeting, sampai rumah malam, mandi, makan, tidur. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Jadi kita tuh hidup kadang seperti zombie, gak punya value. Sedangkan katanya negara bilang kalau kita itu warga negara wajib memahami bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai hidup kita. Tapi kalau ditanya, Bu, value-nya apa? Pak, value-nya apa? Bingung. Nah, terus hidup buat apa? Ya. Jadi Bapak dan Ibu harus memikirkan 3 value untuk dirinya apa. Lalu memikirkan dalam parenting 3 value yang terpenting itu apa. Baru mengajarkan kepada anaknya. Makanya anak-anak suka bingung. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh. Kalau salah dimarahin. Tapi kalau anaknya betul nggak diberikan apresiasi, jadi tidak terbentuk value. Anak juga bingung. Tapi kalau kita punya value yang tegas dan jelas, Mama cuma pengen anak-anak Mama 1, jujur, 2, tanggung jawab sama PR sama kesehariannya. Nggak perlu disuruh sholat, nggak perlu disuruh mandi, ya kan? Kalau ulangan belajar sendiri itu kemandirian, misalnya tanggung jawab atau kemandirian. Dan yang ketiga harus saling mencintai, sama adik kamu mencintai, sama mbak nggak boleh kurang ajar.
mengajar, ya kan, misalnya. Berarti anak itu hidup dengan 3 nilai itu. Ya jadi harus diperingkas. Mama ini mau anaknya seperti apa? Udah belum? Jadi kok kadang kita ngomong kepanjangan, anak nggak ngerti intinya apa sih, gitu ya. Berikutnya, nah, parenting versi Kemendikbud yaitu sehat. Jadi ada 2 ya, Kemendikbud sehat. Kalau versi apa itu bahagia. Mendingan bahagia apa sehat, Bapak dan Ibu? Bingung. Ya nggak bisa kan 2 versi. Wah, bingung ya. Ya kalau nggak sehat susah bahagia. Tapi bahagia tuh kadang-kadang menyingkirkan ketidak. Kadang kita sakit tapi kalau kita happy kita nggak rasain ya. Berikutnya. Nah, mengingatkan saja tadi saya bilang apa itu sehat. Definisinya ada, saya pakai definisi yang paling mudah saja, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 2003. Apa yang dimaksud sehat? Nah ini ada, ya, fisik, mental, dan sosial. Selama ini bapak-bapak bilang, oh saya sehat. Medical check up saya nggak pernah ada kolesterol, nggak pernah ada jantung, nggak pernah punya hipertensi, yakin. Sedangkan yang dimaksud dengan sehat, mental dan sosialnya juga. Kadang-kadang kita sebagai pribadi sering ya, bermasalah sama ini, bermasalah sama ini, bermasalah sama ini. Mungkin kita nggak sehat loh, ya kan? Berikutnya, nah itu juga kita harus pertanyakan kepada anak-anak. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa punya sahabat minimal 1. Definisi sehat jiwa itu punya sahabat setidaknya 1, termasuk ibu-ibu. Tapi bukan teman rumpi ya, sahabat yang benar-benar sahabat bat yang mendukung kita. Oh, ya ampun, kamu kenapa? Oh ya ampun, kok bisa gitu ya? Bukan teman ini ya, teman gosip bukan. Oke, berikutnya. Sehat yang ideal bagaimana? Ini ya, ada secara fisik, secara sosial, secara mental, bisa dilihat sendiri. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan, saya tekankan adalah dari sisi mental. Sehat secara mental adalah nyaman dengan diri sendiri. Bu, jujur, di sini siapa yang nyaman sama diri sendiri? Gak apa-apa, nggak apa-apa itu. Ada yang benar-benar udah nyaman. Oh hebat, tepuk tangan dulu. Ya, ada lagi bapak ya sebelahnya ya, udah nyaman. Saya mah nggak apa-apa bu. Tapi kita tuh kadang suka ya, kurang kurus, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung. Kemarin artis tuh saya sambil sarapan nonton artis siapa tuh ya, katanya tuh ininya Dewi Persik nggak ngegusipin, cuma kan kita nonton ya, ditambah lemak katanya biar nggak tambah cakep juga kalau kata saya gitu. Tapi dia mengaku kalau Dewi Persik kan dia orangnya ngaku ya memang saya tidak percaya diri. Wow, jadi ternyata tidak percaya diri itu bahaya. Tanamkan kepada anak-anak value yang utama adalah percaya diri. Nilai-nilai kamu nih masih banyak remedial, ya udah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kalau pintar namanya profesor, kalau pintar namanya Mister Ade, namanya Miss Mira. Nggak usah sekolah, jadi gurunya langsung udah. Ya nggak apa-apa deh, namanya kamu belajar, ya kan. Yang penting kamu sungguh-sungguh, mama nggak apa-apa kok, gitu ya. Berikutnya, parenting versi apa? American Psychological Association, bahwa parenting itu yang penting adalah bahagia. Nah, bagaimana nih? Next. Wah, rumit slide-nya. Bu Risa, udah dengerin aja deh Bu Risa ngomong apa. Ya, 1, mempersiapkan agar anak menjadi produktif. Bu, Pak, supaya anak-anak menjadi produktif, anak-anak harus bahagia. Betul nggak? Bapak-bapak nih, para dad, kalau kerja, kalau nggak happy, produktif nggak? Males-malesan, demotivasi. Nah, untuk bisa bahagia, bagaimana? Ciptakan 4 hormon kebahagiaan, nanti dibahas. Oke. Wah, ini kan parenting ini kan ternyata nggak cuma buat anaknya, mam sama dada juga jadi belajar kan. Nah, seru kan? Sehat dan aman. Nah, intinya kalau mencapai sehat dan aman harus bagaimana? Mampu mengetahui tantangan-tantangan anak zaman milenial. Nanti seperti apa dijabarkan. Dan menurunkan nilai budaya. Nah, nanti seperti apa dijabarkan. Berikutnya. Nah, ini 4 hormon kebahagiaan. Foto aja, Bu. Ini psikolognya malas ngomong. Ngirit ngomong.
nggak boleh lama-lama kan. Ya, jadi ada dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin ya. Ini semua bisa ya. Dopamin, makan enak, tidur cukup, mandi air hangat, bisa? Bisa Pak, Bu? Yang semangat tuh. Makan enak, tidur cukup, mandi air hangat, bisa? Alhamdulillah, kata saya. Kenapa? Kalau bisa tidur nyenyak, wow, pasien saya tuh datang itu pasti gejala utamanya nggak bisa tidur Pak. Bu, kalau punya masalah bisa tidur nggak bisa. Kalau Bapak bisa tidur nyenyak paling nggak ya gimana nggak nyenyak tuh, kecapean, pulang juga kena macet, kena banjir, baru pulang jam 9, tetap aja itu berarti masih bisa disingkirkan. Orang yang secapek itu, sedepresi itu nggak bisa tidur Bapak dan Ibu, yakin saya. Makanya saya pengen tahu, bisa. Yang benar, ini nanya ini ada alasannya gitu, bisa, oh aman ya. Karena apa? Orang tua yang bahagia pasti akan melahirkan anak-anak yang bahagia, betul nggak? Kalau naik pesawat, si pramugari bilang sebelum memakaikan masker anaknya kita harus pakai masker dulu, kalau nggak dua-duanya mati. Anaknya nggak bilang, kita belum pakai, kita udah makin anaknya. Kita juga, nah jadi kita harus bahagia dulu. Makan enak ya Pak Bu, bukan makan banyak, jangan alasan itu dokter Oriza yang nyuruh loh. Makan enak bukan makan banyak, makan enak itu sayur asam pakai ikan asin juga enak, jadi nggak usah alasan. Pak, katanya hormon kebahagiaan nih, makan banyak mumpung weekend, nah nggak. Endorfin, berolahraga, tertawa, mendengarkan musik bisa. Klien-klien kita yang depresi seumuran anak-anak ibu yang SMA, saya nggak tahu tuh, saya lupa cara ketawa gimana. Sedepresi itu ada, kalau ibu mau tahu ada. Jadi kalau anak-anak ibu masih ketawa, wah, berisik udah malam, syukuri Bu, anak ibu masih bisa ketawa, yakin deh, bener deh. Berisik, waduh. Jadi dopamin reward chemical, endorfin painkiller, oksitosin love hormone. Apa itu? Berbagi cerita. Makanya tadi saya bilang punya sahabat setidaknya satu supaya bisa berbagi cerita. Enggak berbagi cerita stres Bu, tahu-tahu mohon maaf ya, bercanda, bunuh diri banyak ya. Kalau diwawancara tayangan kriminal, oh orangnya pendiam, baik sih, baik. Orang Indonesia itu kan nggak nyusahin orang tuh baik, tapi ternyata dia memang memendam perasaan. Tahu-tahu mereka targetnya Bapak dan Ibu, nah kan mau cerita semuanya. Kalau cerita ya tahan emosinya, tahan setahan itu ya. Terus cara orang tua kita yang dulu sistem PPSI, tahan. Wah, saya orang tua paling ngerti. Wah, semua omongan keluar nggak usah itu, bener deh. Anak-anak tuh tahu, anak-anak kita pintar. Bahasanya nih kalau boleh ngomong mereka, makanya kan suka dibilang ya, mama aku jayus. Apa Mr. Ade jayus? Mr. Ade masih tahu anak-anak ya. Apa nih jayus itu norak? Karena apa? Dengan internet otak anak kita tuh sepanjang ini, yang diceramahin kita cuma segini ya mama. Oke mama ya, I know. Oke enough mom, enough. Nah, serotonin berdoa atau beribadah, terpapar sinar matahari dan menikmati keindahan alam. Bisa? Sekarang kan udah nggak terlalu pandemi ya. Apa hubungannya berdoa dengan kebahagiaan? Psikolog bukan ngajarin agama, tapi kenapa kalau kita, makanya kalau orang tua kita dulu gitu ya, ngapain stres? Makanya sholat, bener gak? Kalau yang non muslim, makanya doa. Apa sih hubungannya? Boleh sharing? Gantian? Gak apa-apa, pendapat nggak salah. Sharing, kenapa? Apa hubungannya berdoa dengan hormon kebahagiaan Bapak dan Ibu? Oke, saya jawab. Karena ketika kita kalau sembahyang itu, kalau sholat namanya khusyuk ya. Kalau khusyuk itu bagaimana Bapak dan Ibu? Otak kosong, hati kosong, tapi panca indera masih jalan, betul nggak? Kita masih dengar ada tukang sate lewat, ya. Kita dengar pintu ditutup, ada yang berat gitu ya misalnya. Tapi otak dan hati kita kosong. Sering-seringlah ada di fase itu.
supaya kita bisa tenang, ujung-ujungnya kita happy. Karena sering terjadi kalau anak sekarang bahasanya adalah overthinking. Mending kalau yang dipikir itu masalah-masalah yang penting, ternyata enggak ya kan. Aku kok jelek, aku kok belum punya pacar, ya kan. Aku nanti dapat PTN mana? Dicoba aja belum, ya kan. Nggak tidur karena cuma gara-gara begitu, ya. Jadi sering-seringlah ada di fase yang namanya subconscious mind. Otak, mengosongkan otak dan hati bahasanya. Tapi orang-orang banyak yang kayak gitu, saya healing, ya tabungannya cepat habis lah kalau stres dikit healing, stres dikit. Makanya berdoa ada gunanya. Berikutnya. Nah, tantangan yang terjadi pada generasi milenial, silahkan dibaca Bapak dan Ibu, bisa ya. Jadi berat beban pelajaran versus harapan orang tua. Nggak bisa. Jadi papa maunya kamu masuk teknik, kamu bisa kok. Kata Miss Mira juga bisa. Waduh, dipaksa. Padahal anaknya pengen apa? Pengen masuk jurusan tata boga, kulineri. Itu kejadian loh di saya, ya kan? Kamu laki-laki mau jadi apa? Mau jadi chef, ya kan? Terus anaknya tertekan. Padahal anaknya pengen dan punya bakat. Konflik dengan pacar, harassment, ghosting, gaslighting, grooming. Ada yang tahu satu persatu istilahnya? Kalau nggak tahu, browsing. Kalau nggak tahu berarti mam sama dad egois, minta maaf, tidak berusaha memahami kondisi anaknya. Sekarang yang punya pacar mungkin mengalami seperti ini, ya. Browsing ya? Atau ada yang tahu? Satu aja deh. Ada yang tahu gaslighting? Ada lah. Gak ada yang tahu? Itu bapak nge-ghosting anak buah. Ayo makan bareng-bareng, kok bapak makan sendiri gitu siang. Harus tahu Pak, harus tahu. Oh ini adiknya pasti tahu. Dek, kamu anak SMA ya? Ini. Oh Bu. Oh Miss Jini maaf. Aduh kamu mau milih sekali Miss, maaf. Waduh ini gurunya Miss Jini. Tahu gaslighting mungkin, grooming. Oke. Harus tahu, guru-guru harus tahu. Sekolah yang luar biasa harus tahu dampak-dampak perilaku yang bakal terjadi. Grooming. Pertama-tama dibaik-baikin dulu, ujung-ujungnya apa? Suruh video call, suruh telanjang. Maaf, ya kan? Ada kejadian-kejadian itu. Itu grooming namanya. Di grooming dulu. Aduh, kamu baik ya, kamu ini. Belum lagi yang model-model yang katanya pakai seragam tentara. Boleh beli di Senen. Kok Bapak tahu? Kemudian gaslighting, ya. Gaslighting itu merendahkan harga diri dengan teknik-teknik yang bertahap. Udahlah, kamu gak pacaran sama aku, kamu jadi apa? Kamu kan pacaran sama aku karena kamu jadi famous kan gara-gara aku. Aku kan anak gay, anak terkenal. Jadi gak punya harga diri. Oh iya. Hati-hati Pak Bu. Harga diri anak kita bisa terserang hanya gara-gara sering dihujani dengan kritikan-kritikan. Kamu kan bisa makan enak begini karena ya aku yang bayarin. Wow banget. Makanya banyak anak-anaknya harus diajak ngobrol. Tapi sebenarnya dalam rumah tangga juga sering terjadi gaslighting ya, Mam, Dad, ya. Itu juga nggak boleh gitu ya. Alah Mami, kamu kan ibu rumah tangga, kamu bisa apa kalau ada papi? Waduh, ya. Kesehatan terganggu terkait penggunaan gadget, Bapak dan Ibu, hati-hati. Sinar biru merusak mata dan lain-lain. Kalau bisa diberi batasan waktu jam 12 atau jam 11 selesai. Kalau perlu wifi-nya cabut, matiin. Nanti besok pasang lagi. Tekanan teman sebaya, bullying, resiko tindak kejahatan. Nah ini prostitusi online, spamming, judi online, bullying, perampokan, hati-hati. Gaya hidup yang buruk. Nah ini makan-makan sembarangan. Berikutnya. Berbagai masalah pada anak remaja yang berikutnya, kecanduan gadget, game, pornografi, hati-hati, paparan aliran-aliran, radikalisme, terorisme, komunisme, hati-hati, krisis identitas. Nah ini, resiko terkait LGBT, hati-hati Bapak dan Ibu, hati-hati, bener-bener hati-hati. LGBT itu nggak bisa dipandang remeh. Dulu kita berdua-duaan sama sahabat, orang tua kita senangnya, aduh yang penting nggak sama cowok. Sedangkan saya menemukan di tempat praktek nggak cuma sekali. Ibunya datang, maaf ya, ibunya datang nangis-nangis. Ibu, kenapa Bu? Cerita intinya. Anaknya mendeklar, Mam, boleh nggak aku pacaran sama dia?
Dia itu sahabatnya yang sama ini tidur bareng di kamarnya. Sekarang ibu punya anak perempuan, temennya hidup di rumah, ya boleh dong, masa nggak boleh? Ternyata tuh pacaran, gila kan? Anaknya nangis-nangis, ibunya nangis-nangis. Kalau kayak gini bu, mendingan anak saya dihamilin anak orang. Ya minta maaf, masih normal, ya kan? Paling juga oh ya saya salah langkah, saya kurang perhatian, paling begitu. Tapi kalau perempuan sama perempuan ternyata wow banget gak sih? Maaf ya, saya bukan tidak hendak untuk pro atau kontra, tapi LGBT bukan nilai budaya kita, ya hati-hati juga. Titip ya Miss, titip anak-anak jangan LGBT. Pasien kita banyak, sebanyak itu. Kemudian berbagai gangguan klinis perilaku, narsistik, impulsif, kecemasan, hedon, anak-anak hedon sekarang, apalagi Shopee sekarang udah bukan murah lagi, udah bukan gratis ongkir lagi, udah bukan promo 12 13 segala macam, tapi udah pay letter. Yang penting dibeli, hati-hati. Ya udah sih ayah, ya udah sih papa, sepatu cuma 150.000 aja pelit. Loh kan kamu udah banyak, ya itu kan warnanya ungu sama kuning, aku yang merah belum punya. Wow banget gitu ya. Sedangkan dulu kita beli baju zaman kita kecil SD mungkin ya setahun 2 kali ya, lebaran sama ulang tahun. Oke, dan perilaku konsumtif pada anak-anak, hati-hati. Kenapa? Bukan soal konsumtifnya. Udahlah sih, udah deh Bu Risa, gak usah lebay. Saya kan kerja juga buat anak. Sekarang kalau nggak ngebahagiain anak, buat apa? Bukan itu Pak. Kalau kita membiasakan anak dengan mudah mendapatkan apa yang dia mau, nanti pengendalian diri dia menjadi terganggu, betul nggak? Ya minta maaf, memang berapa lama lagi sih hidup sama kita? Nanti dia punya suami, nanti dia yang laki-laki nanti punya istri. Kalau nuntut pasangan, aku dulu enak sama orang tua aku begini-gini, kasihan pasangannya, ya. Dan kalau dia anak perempuan, ya gaji suaminya kan itu seperti kita juga Pak, Bu, gitu ya, kasihan. Berikutnya, nah. Kita masuk ke value. Tadi kita sudah banyak di bab 2 ini kita padat ya materinya, kita belajar apa itu parenting, apa itu bagaimana cara menciptakan hormon kebahagiaan, dan berikutnya tentang nilai hidup. Berikutnya, apa itu nilai hidup? Nah ini bisa dibaca di sini Bapak dan Ibu. Intinya panduan menyiratkan baik atau buruk perilaku, ya, menetap dalam kebiasaan, norma budaya dan adat istiadat. Berikutnya, nah ini contoh value atau nilai hidup Bapak dan Ibu, ya. Jadi coba deh pulang nanti ngobrol sama istrinya, yang para istri-istri ngobrol sama suaminya, kita kayaknya harus menetapkan value atau nilai hidup deh. Kita dulu, kalau saya ditanya, udah sih Bu Risa jangan ngomong doang, Bu Risa value-nya apa? Coba ada yang mau tanya ke saya nggak gantian? Ayo tanya dong, ada yang mau tanya nggak? Bu Indah mau tanya nggak Bu? Bu Indah tanya dong sama saya. Value-nya apa? Ya, saya jawab ya. Saya itu value saya cuma 3 yang utama. Jujur, berusaha untuk jujur. Karena kalau nggak jujur repot diri saya, repot orang lain juga. Yang kedua, saya harus profesional bagaimanapun kondisinya. Kebetulan saya juga kan punya profesi. Dan yang ketiga, saya kerja keras. Dah itu aja intinya. Tapi kepada anak-anak apa? Tadi saya juga menanamkan jujur, ya kan? Aktif apa? Aktif berpikir, aktif merasa, dan yang terakhir harus happiness. Mau sepinter apa? Mau sebanyak uang apa kalau kita kasihan? Ya, itu nilai parenting saya ke anak-anak. Papa sekarang coba nanti pulang iseng-iseng, oh ya value aku apa ya enaknya. Jadi punya fondasi. Itu yang tadi saya bilang, supaya kita tuh hidup nggak kayak zombie, punya guidance. Jadi anaknya nggak bingung, oh ya. Pokoknya ya ayah aku itu ya Bu Orisa, yang penting aku harus jujur, aku harus ngerjain tugas-tugas aku, terus aku juga harus irit. Udah deh, papa mamaku tuh nggak bakalan marah. Oh ya udah bagus. Berarti kan value-nya sudah terpenuhi, nggak masalah juga kan? Gitu ya. Berikutnya. Nah, nilai hidup atau living of value menurut saya bagi anak-anak
harus ada apa, ini dia. Acceptance. Apa itu?